anak-anak, selamat jumpa kembali hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Sebelumnya kita mau berdoa supaya kita berdoa dengan bagus. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku tutup sama-sama, lalu aku berdoa. Kita mau berdoa dengan bersikap yang bagus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengenal Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Bukalah hati kami supaya kami semakin mengenal nama-Mu dan nama-Mu boleh kami kenal. Hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang kitab suci bersama dengan Santo Petrus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai anak-anak, kita boleh berjumpa kembali untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Santo Petrus yang menjadi penjala ikan. Coba lihat gambarnya, bagus sekali. Bagus gambarnya ya. Yuk kita lihat videonya sebentar. Ambil sikap yang bagus supaya dapat mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Oke, kita sudah melihat videonya tentang Sang Petrus yang menebarkan jala mendapat ikan yang banyak sekali. Ya, lalu hari ini anak-anak juga akan melihat gambarnya, sudah dilihat gambarnya tadi dalam video. Saya mau bertanya, tadi siapa yang menebarkan jala? Santo Petrus. Siapa yang menyuruh menebarkan jala ke tempat yang dalam? Tuhan Yesus. Ya. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Tuhan Yesus naik ke kapalnya siapa ya tadi ya? Naik kapalnya Petrus yang menjadi penjala ikan. Baik anak-anak, terima kasih banyak sekali. Semoga anak-anak semakin menjadi baik, menjadi pintar, dan jaga kesehatan. Bila anak-anak keluar dari rumah harus memakai masker. Ingat, jadilah anak yang patuh, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang menyenangkan orang tua. Terima kasih. Kita tutup dengan doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mengenal Petrus sebagai penjala ikan. Semoga kami anak-anak-Mu juga semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup kami dan berkenan menuntun kami menjadi anak-anak yang baik. Berkati orang tua yang selalu menjadi guru ketika kami belajar di rumah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.